Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhayo. Izin memperkenalkan diri, nama saya Pepi Nopitasari, NPM 22411084 dari kelas MNJ 22B. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai konsep dasar manajemen pemasaran. Definisi manajemen pemasaran adalah suatu pendekatan terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian aktivitas-aktivitas pemasaran untuk mencapai tujuan perusahaan dan memuaskan kebutuhan konsumen. Dalam konteks ini, pemasaran bukan hanya sebagai fungsi penjualan atau promosi, tetapi juga mencakup perencanaan strategis, pengembangan produk, penetapan harga, distribusi, dan interaksi dengan konsumen untuk menciptakan nilai dan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Manajemen pemasaran bertujuan untuk mencapai keunggulan kompetitif dengan memahami pasar dan kebutuhan pelanggan serta mengarahkan sumber daya perusahaan agar dapat bersaing secara efektif dalam lingkungan bisnis dan dinamis. Yang pertama, peran manajemen pemasaran dalam kesuksesan bisnis. Penetapan tujuan strategis. Manajemen pemasaran membantu perusahaan menetapkan tujuan pemasaran yang sejalan dengan tujuan strategis organisasi. Selanjutnya, pengembangan produk dan layanan. Manajemen pemasaran terlibat dalam pengembangan produk dan layanan yang memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Selanjutnya, penetapan harga dan yang efektif. Menentukan harga yang sesuai dengan langkah penting dalam mencapai keuntungan dan memenangkan pangsa pasar. Selanjutnya, distribusi yang efisien. Menjalankan saluran distribusi yang efisien dan efektif adalah tanggung jawab manajemen pemasaran. Yang kedua, hubungan antara manajemen pemasaran dan kepuasan pelanggan. Pemahaman kebutuhan pelanggan, yaitu manajemen pemasaran secara aktif terlibat dalam pemahaman kebutuhan dan keinginan pelanggan. Selanjutnya, pengembangan hubungan jangka panjang. Melalui strategi pemasaran yang efektif, perusahaan dapat membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Selanjutnya, pembangunan merek yang kuat. Manajemen pemasaran bertanggung jawab untuk membangun dan memelihara citra merek yang positif. Selanjutnya, pelayanan pelanggan yang unggul. Manajemen pemasaran berperan dalam merancang strategi pelayanan pelanggan yang unggul. Selanjutnya, pengukuran kepuasan pelanggan. Manajemen pemasaran terlibat dalam pengukuran kepuasan pelanggan melalui survei, umpan balik, dan analisis data. Implementasi. Yang pertama, produk. Pengembangan produk, manajemen kualitas. Yang pertama, pengembangan produk. Identifikasi kebutuhan pasar dan tren konsumen. Inovasi produk untuk memenuhi atau melampaui harapan pelanggan. Uji coba produk baru sebelum peluncuran. Selanjutnya, manajemen kualitas. Dengan cara penerapan standar kualitas yang tinggi untuk memastikan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, sistem kontrol kualitas untuk memantau dan meningkatkan kualitas produk secara berkelanjutan. Selanjutnya, respon cepat terhadap umpan balik pelanggan terkait kualitas. Yang kedua, harga. Penentuan harga, strategi penetapan harga. Yang pertama, penentuan harga dengan cara analisis biaya produksi dan distribusi. Selanjutnya, pemahaman harga pesaing dan persepsi nilai pelanggan. Yang ketiga, penentuan harga yang menguntungkan dan sesuai dengan strategi pemasaran. Selanjutnya, strategi penetapan harga, yaitu strategi penetapan harga yang sesuai dengan posisi merek dan target pasar. Pilihan metode penetapan harga seperti penetapan harga premium, diskon, atau penetapan harga psikologis. Selanjutnya, pengujian strategi penetapan harga untuk melihat dampaknya terhadap permintaan dan keuntungan. Yang ketiga, tempat distribusi atau saluran distribusi, logistik, dan rantai pasok. Saluran distribusi yaitu identifikasi saluran distribusi yang paling efisien dan sesuai dengan produk. Kerjasama dengan distributor dan pengecer atau untuk memastikan ketersediaan produk di pasar. Selanjutnya, pemantauan kinerja saluran distribusi. Logistik dan rantai pasok, yaitu dengan cara pemilihan dan manajemen mitra logistik yang andal. Pengelolaan rantai pasok untuk meminimalkan biaya dan meningkatkan efisiensi.
Selanjutnya, teknologi informasi untuk memantau pergerakan barang dan informasi rantai pasok. Selanjutnya, promosi iklan, promosi penjualan, hubungan masyarakat. Yang pertama, iklan, yaitu pembuatan kampanye iklan yang mempromosikan merek dan produk. Penargetan iklan sesuai dengan segmentasi pasar. Pengukuran kinerja iklan dan penyesuaian strategi berdasarkan data. Selanjutnya, promosi penjualan, yaitu pelaksanaan program promosi penjualan untuk meningkatkan penjualan segera. Selanjutnya, diskon, kupon, dan konteks sebagai insentif. Selanjutnya, evaluasi dampak promosi penjualan terhadap keuntungan dan penerimaan konsumen. Hubungan masyarakat, membangun dan menjaga hubungan positif dengan media dan masyarakat. Penyusunan rencana komunikasi yang efektif. Respon cepat terhadap isu-isu yang mempengaruhi citra merek. Pelaksanaan rencana pemasaran, yaitu penyusunan tim pemasaran. Pembentukan tim pemasaran yang tampil dan berpengetahuan. Pembagian tugas dan tanggung jawab secara jelas. Pemantauan kinerja. Penggunaan indikator kinerja kunci atau KPI untuk mengukur keberhasilan. Pemantauan real time melalui teknologi dan alat analisis. Penyesuaian strategis, respon cepat terhadap perubahan pasar dan tren. Penyesuaian strategi berdasarkan hasil evaluasi dan umpan balik pelanggan. Evaluasi hasil dan pembelajaran. Evaluasi hasil pemasaran dan pencapaian tujuan. Pembelajaran dari keberhasilan dan kegagalan. Penggunaan pelajaran ini untuk meningkatkan strategi pemasaran di masa depan. Analisis pasar dan pelanggan. Analisis SWOT, kelemahan, kelebihan, peluang, dan ancaman. Kelebihan atau strength, yaitu identifikasi dan penguatan aspek positif internal perusahaan. Contoh, merek yang kuat, keahlian teknologi, tim manajemen berkualitas tinggi. Kelemahan atau weakness, pengidentifikasian dan perbaikan aspek internal yang memerlukan peningkatan. Contoh, kurangnya diversifikasi produk. Sistem logistik yang kurang efisien. Peluang atau opportunities, yaitu pemetaan peluang eksternal yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan. Contoh, ekspansi ke pasar internasional. Pengembangan tren konsumen. Ancaman atau trends, pengenalan dan mitigasi risiko eksternal yang dapat merugikan perusahaan. Contoh, persaingan yang ketat, perubahan regulasi pemerintah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya.